Halo teman-teman, Ian dan Ana masih ada di SeaWorld nih. Sekarang mau lihat kakak penyelam kasih makan hiu ya? Yuk lihat bersama-sama. Dimana nanti kita akan kehadiran satu kakak penyelam, dan nanti kakak penyelam kami ini akan masuk ke dalam akuarium dan akan berdiri di atas peti box tersebut untuk menyuapi dari ikan hiu terganas yang berada di dunia. Perlu perhatikan kakak penyelam, sama-sama sampai kakak penyelam ini berdiri tepat di atas dari peti box tersebut. Ini dia pengunjung yang kita bukan bunda itu kan. Di mana kapal ini merupakan penyelam profesional yang terdapat di dalam dari SeaWorld Ancol. Yang seperti tadi Kak Jahan bilang, di mana tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam syak akuarium kami, dikarenakan di dalam akuarium khusus ikan hiu kami ini terdapat dari dua jenis hiu terganas, yaitu ada jenis dari giant shark atau hiu perawat raksasa, dan juga ada spesies dari great picnic shark atau hiu sirip hitam. Kita lihat pengunjung, sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan kakak penyelamnya. Di mana saat ini Kak Fahri hadir ke hadapan kita, dia tidak menggunakan kerangkeng, tapi Kak Fahri ini pakai baju selam khusus yang dinamakan dari shark suit, terbuat dari bahan servis dengan berat bobot. Tapi juga kita berkenalan lebih lanjut dengan Kak Fahrinya. Saat ini Kak Fahri hadir ke hadapan kita membawakan satu buah ember, dan di dalam ember ini terdapat dari ikan segar, yaitu terdiri dari potongan ikan tongkol dan juga terdapat dari baby makan ikan tongkol. Di mana ternyata kapal ini hadirnya membawakan sebanyak 10 kg dalam setiap satu kali pemberian makan ikan, khususnya di akuarium ikan hiu. Dan perkenalan kembali pengunjung yang kita lihat sebetulnya dia hanya ada satu pengunjung dan akan membahayakan kakak penyelam giant shark atau ikan hiu terganas. Kenapa sih Kak Kode dibilang sebagai hiu yang ganas? Karena ternyata pengunjung hiu buto ini pernah tercatat menyerang manusia tanpa provokasi dari manapun. Dan ternyata pernah ada kejadian pahit yang dialami oleh salah satu penyelam kami, di mana kakak penyelam dari SeaWorld Ancol pernah ada yang mendapatkan 54 jahitan karena terhisap oleh ikan hiu buto tersebut. Jadi selain ikan hiu buto ini punya ukuran tubuh yang besar, hiu buto ini juga tercatat sebagai ikan hiu terganas nomor urut terakhir atau nomor urut ke-32 dari Ternyata perlu diketahui pengunjung, di dunia ini memang tersebar dari ratusan lebih jenis ikan hiu, tetapi tidak semua ikan hiu itu ganas, karena yang tercatat sebagai hiu yang ganas itu hanya ada 32 jenis saja, termasuk si ikan hiu buto tersebut. Dan ikan hiu buto ini tercatat sebagai ikan hiu terganas nomor urut terakhir atau nomor urut ke-32 dari 32 jenis spesies hiu terganas yang berada di dunia. Lanjut perkenalan kembali pengunjung. Jika tadi pengunjung perhatikan, sebelum ada kakak penyelam kami ini hadir ke hadapan kita, ada hiu buto ini lagi rebahan atau tiduran, betul ya? Nah, ternyata si hiu buto tersebut rebahan atau tiduran bukan karena dia lagi sakit atau lemes belum dikasih makan, tapi hiu buto ini tercatat sebagai jenis dari hewan nokturnal, di mana ternyata mereka ini akan lebih aktifnya hanya di malam hari saja. Lalu kenapa Pak kok sekarang dia terbangun? Kita perhatikan pengunjung, hiu buto ini terdapat dua seperti taring atau kumis yang berada di samping kanan kiri dari mulutnya. Tapi itu bukan taring ataupun kumis, melainkan itu adalah sungut barbel, di mana sungut ini ternyata berfungsi untuk mencium bau dari jarak kejauhan 6 sampai 7 km jauhnya. Jadi walaupun ikan hiunya ini bisa lagi rebahan atau tiduran, kalau misalkan dia mulai mencium bau amis, maka dia akan terbangun dan menghampiri
si bau amis tersebut yang didapatkan oleh si makanan yang dibawakan oleh kakak penyelam kami. Lanjut perkenalan kembali pengunjung, di mana hiu buto ini cara makannya dia berbeda, tidak digigit atau dikoyak, tapi cara makannya itu dihisap atau disedot seperti vacuum cleaner dengan kekuatan 10 kali lipat lebih cepat daripada vacuum cleaner. Jadi kenapa kalau tadi kita perhatikan ada hiu butonya ini memasukkan kepalanya ke dalam ember, itu dikarenakan si hiu buto tersebut lagi menghisap atau menyedot makanan yang terdapat di dalam ember tersebut. Kebetulan makanan yang dibawakan oleh Kang Fahri ini adalah baby octopus, di mana ternyata baby octopus ini merupakan makanan favoritnya ikan hiu yang terdapat di dalam dari Siwat Ancol. Lalu perkenalan kembali pengunjung, selain ada ikan hiu buto kita lihat nih, ada ikan hiu yang kecil-kecil dari tadi mereka berenang terus menerus. Sebelum itu Kak Jihan mau tanya, mana yang lebih ganas? Ikan hiu yang besar atau ikan hiu yang kecil? Yang besar atau yang kecil? Jawaban yang betul adalah yang kecil nih pengunjung. Walaupun si black tip trip shark ukuran tubuhnya lebih kecil daripada hiu buto, tapi ternyata ikan hiu siripita merupakan ikan hiu terganas nomor urut ke-26. Jadi walaupun ukuran tubuhnya lebih kecil, ternyata si hiu siripita ini lebih ganas daripada hiu yang besar atau ikan hiu buto. Dan ikan hiu siripita serta ikan hiu buto mereka merupakan dua jenis hiu yang berbeda. Kalau ikan hiu buto dia termasuk passive swimmer atau ikan hiu perenang yang pasif, sedangkan untuk ikan hiu siripita mereka termasuk ke dalam kelompok active swimmer atau perenang yang aktif. Dimana kalau kita perhatikan si hiu siripita ini berenang terus menerus, dikarenakan ikan hiu ini mampu berenang terus menerus selama 24 jam penuh dalam setiap harinya. Karena bisa ikan hiu siripita ini berhenti berenang, maka otomatis lubang katup insang yang berada di sisi kanan dan sisi kirinya akan tertutup, yang dapat menyebabkan hiu siripita tersebut kehilangan oksigen dan akan menyebabkan ikan hiu siripita ini menjadi mati. Lalu pengunjung yang berada di shark aquarium kami, mereka bukan baby sharknya, melainkan untuk baby sharknya terdapat di kolam air terjun. Sedangkan ikan hiu siripita yang berada di shark aquarium kami ini adalah memang ikan hiu yang besar, tapi dia berbeda. Kalau ikan hiu buto mereka mampu mencapai ukuran panjang. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.